Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua jemaah sekalian, kerusakan akidah yang banyak terjadi di akhir tahun. Yang kedua adalah hilangnya sikap berlepas diri terhadap orang-orang kafir. Hilangnya sikap bara'ah, berlepas diri, tidak mencintai, tidak mendukung orang-orang kafir. Padahal jemaah sekalian, ini termasuk akidah Islam yang sangat mendasar. Dan ancamannya juga berat. Bisa sampai menjerumuskan ke dalam kekafiran. Bisa sampai menjerumuskan ke dalam kekafiran. Perhatikanlah surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu artinya teman dekat, teman setia, atau orang kepercayaan, atau orang yang kita serahkan kepadanya loyalitas kita, atau orang yang kita dukung, atau orang yang kita cintai, atau orang yang hati kita condong kepadanya, atau orang yang kita angkat sebagai tangan kanan, atau orang dekat dan kepercayaan kita, atau orang yang kita angkat sebagai pejabat, atau orang yang kita angkat menjadi pemimpin. Semua itu bermakna menjadikan mereka sebagai wali. Yang lebih parah lagi tentunya ikut serta mendukung kekufuran yang sedang mereka lakukan. Itu lebih parah lagi. Kalau kita sekedar mendukung mereka menjadi pejabat, itu sudah termasuk menjadikan mereka sebagai wali. Atau bersikap loyal kepada mereka. Apalagi mendukung kekafiran yang sedang mereka lakukan. Maka jemaah sekalian, perhatikanlah apa ancaman Allah. Ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Sebagian mereka adalah wali bagi sebagian yang lain. Maka siapa di antara kalian yang menjadikan mereka sebagai wali atau bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Jemaah sekalian, ancamannya tidak main-main. Kalau kita bersikap loyal terhadap orang-orang kafir dengan mendukung mereka atau bergabung dengan mereka, baik dalam perkara duniawi seperti mengangkat mereka menjadi pejabat atau pemimpin, terlebih lagi dalam perkara agama. Dalam perkara agama mereka, tentu itu lebih tercela. Lihat ancamannya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang menyerupai mereka atau bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Hanya saja ulama menjelaskan, di sini ada rincian. Kalau seseorang bersikap loyal kepada orang kafir karena agama mereka, atau setuju dengan kekafiran mereka, atau tidak senang kepada Islam, atau tidak ingin melihat Islam berkuasa, maka dia menjadi kafir seperti mereka. Batal Islamnya. Akan tetapi, kalau dia bersikap loyal kepada mereka, bukan karena tidak senang kepada Islam, bukan pula karena senang kepada agama mereka, bukan pula karena setuju dan mendukung agama mereka. Contohnya apa? Hanya karena perkara duniawi. Ya, misalkan dia ikut mendukung mereka, dia ikut mengangkat mereka menjadi pejabat atau pemimpin karena dia sudah dijanjikan nanti dapat proyek. Maka dia tidak kafir, tapi dia berdosa besar. Atau dia senang
kepada seseorang yang kafir. Kenapa? Dia bintang lampangan. Ini adalah dosa besar. Wala kepada orang kafir, tapi tidak sampai tingkat kekafiran. Allah mengatakan, "Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum." Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Sebenarnya ayat ini bermakna dia menjadi kafir. Tetapi ada hadis yang memberikan pengecualian. Di antaranya kisah Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Jadi sahabat ini pernah terjerumus dalam dosa loyal kepada orang kafir. Namun sahabat kalau terjerumus dalam dosa, mereka segera bertobat. Itu hebatnya sahabat. Dan kita dilarang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kalau berbuat salah, mereka selalu bertobat, dan bersamaan dengan itu juga kebaikan mereka bagaikan lautan yang akan menenggelamkan dosa-dosa mereka. Maka haram seorang muslim mencela para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini pernah terjerumus dalam dosa bersikap loyal kepada orang kafir. Beliau membocorkan rahasia penyerangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Makkah. Dan ini sangat membahayakan umat Islam sebab ini rahasia strategi perang. Namun ketika ketahuan, ada sahabat yang minta izin kepada Nabi SAW untuk memberikan hukuman mati kepadanya, karena mereka anggap dia telah murtad. Akan tetapi Nabi SAW melarang mereka, mencegah mereka. Setelah beliau mendengarkan alasan yang dikemukakan oleh Hatib bin Abi Balta'ah, beliau bukan benci kepada Islam, bukan pula setuju terhadap agama mereka, tetapi sekedar melindungi keluarganya yang masih tersisa di kota Makkah. Iya. Jadi dua kemungkinan, orang yang bersikap loyal kepada orang kafir terjerumus dalam dosa besar atau sampai tingkat kekafiran. Dan di akhir tahun ini makin banyak orang yang bersikap loyal kepada orang kafir. Iya. Tapi jemaah sekalian, yang lebih parah lagi, sikap loyal kepada orang kafir, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka. Ini contohnya. Bergabung dalam acara-acara perayaan mereka atau ikut memeriahkan. Ini dosa besar, namun mereka namakan sebagai toleransi. Sebaliknya, orang yang malah mencegah mereka diberi cap buruk, dikatakan intoleran atau radikal atau ekstrim atau wahabi dan lain-lain. Dan ini permainan setan. Ini permainan setan. Yang benar digambarkan menjadi salah, terlihat salah, yang salah terlihat benar. Maka ketahuilah jemaah sekalian, bersikap loyal kepada orang kafir, mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, bergabung dalam acara-acara perayaan keagamaan mereka, itu bukan toleransi, tetapi itu namanya adalah kemunafikan. Sebagaimana Allah ingatkan di surat An-Nisa ayat 138-139. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima alladzina yattakhiduna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Kabarkan kepada orang-orang munafik itu, bagi mereka azab yang pedih, yaitu orang-orang yang menjadikan orang-orang kafir sebagai wali-wali mereka selain dari orang-orang yang beriman. Begitu pula Al-Maidah ayat 52. Setelah di ayat 51 Allah melarang kita bersikap loyal kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, kemudian di ayat 52 Allah mengatakan fataral ladzina fi qulubihim maradun yusari'una fihim. Maka engkau akan melihat orang-orang yang di hati mereka ada penyakit kemunafikan, akan bersegera mendekati orang-orang kafir itu. Jadi yang suka mendekat kepada orang kafir, yang suka bergabung dengan orang kafir, bergabung dengan partai mereka, atau merekrut orang-orang kafir sebagai pejabat, sebagai caleg mereka, adalah orang yang di hati-hati mereka ada penyakit kemunafikan. Itu kata Allah Azza wa Jalla. Jadi itu bukan toleransi, itu kemunafikan. Tapi jemaah sekalian, perlu juga saya ingatkan, tidak bersikap loyal kepada orang kafir
tidak mencintai dan tidak mendukung mereka, tidak mengucapkan selamat terhadap hari raya mereka, tidak bergabung dalam perayaan mereka, bukan berarti boleh menzolimi mereka. Ini yang perlu saya ingatkan. Inilah toleransi yang sesungguhnya, yaitu tidak berbuat zolim kepada orang kafir. Karena ada sebagian orang yang mengaku muslim, di sini salah kaprah. Makanya jemaah sekalian, alhamdulillah di tahun ini tidak ada. Dan mudah-mudahan tidak ada. Sampai selesai rangkaian kesyirikan dan kekufuran ini. Tapi di tahun-tahun yang lalu, setiap malam Natal terjadi pengoboman. Siapa pelakunya? Orang mengaku muslim dan mereka mengatasnamakan itu sebagai jihad di jalan Allah. Maka ketahuilah jemaah sekalian, itu bukan jihad. Itu adalah kezoliman terhadap orang-orang kafir. Justru dalam syariat, orang-orang kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin wajib dilindungi. Makanya, seandainya polisi atau tentara menjaga gereja dan mereka niatkan menjaga orang-orang kafir, bukan membantu perayaan kekufuran, maka itu memang tugas negara. Itu tugas negara, menjaga orang-orang kafir yang tinggal di negeri muslim. Membunuh mereka dosa besar. Rasulullah SAW mengingatkan, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah wa inna rihaha latujadu min masirati arba'ina aman." Barang siapa membunuh orang kafir yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, di antaranya perjanjian sebagai warga negara kaum muslimin, maka siapa yang membunuhnya, kata Nabi SAW, dia tidak akan mencium bau surga. Padahal bau surga itu tercium dari jarak 40 tahun perjalanan. Jadi itu bukan jihad. Itu pelanggaran berat terhadap syariat. Bagaimana bisa dikatakan jihad? Kalaupun disebut jihad, maka itu jihad yang bid'ah. Karena jihad itu sama dengan ibadah yang lain. Harus terpenuhi dua syarat. Ikhlas dan meneladani Rasulullah SAW. Kalau tidak meneladani beliau, maka itu adalah amalan yang bid'ah dan tertolak. Lebih parah lagi jemaah sekalian, mereka buang bom begitu saja, mereka tidak peduli yang mati. Anak kecil, wanita, orang-orang tua. Nabi SAW berpesan kepada pasukan jihad, "Wala taqtulu walidan." Jangan kalian membunuh anak kecil. Apa yang mereka lakukan? Gak peduli siapapun yang mati, lempar bom begitu saja di gereja. Walaupun bisa saja itu orang-orang yang sengaja mau menjelek-jelekkan Islam, supaya orang jadi benci kepada Islam, memusuhi Islam, dan tidak mau masuk Islam. Kenapa jemaah sekalian? Di negeri muslim masih diizinkan orang kafir untuk tinggal, dan mereka wajib dilindungi, supaya mereka melihat keadilan dan keindahan Islam, agar mereka masuk Islam. Itu tujuannya. Dan Nabi SAW tidaklah menyerang orang-orang kafir kecuali beliau berdakwah terlebih dahulu, ajak masuk Islam. Gak mau masuk Islam, dikasih kesempatan menjadi warga negara kaum muslimin. Tujuannya supaya mereka nanti akan masuk Islam karena melihat keindahan dan keadilan Islam. Kalau tidak mau, baru diperangi. Tapi yang mereka lakukan tidak seperti itu. Jadi itu bukan jihad. Maka ini batasan toleransi yang pertama. Tidak boleh berbuat zalim. Sebagaimana juga firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat ke-8. "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu littaqwa." Janganlah kebencianmu kepada satu kaum membawamu tidak berlaku adil kepada mereka. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Maksud ayat ini, kata para ulama ahli tafsir, kita wajib membenci orang-orang yang kafir atau mempersekutukan Allah. Akan tetapi kita tetap tidak boleh berbuat zalim kepada mereka. Ini batasan yang pertama. Batasan yang kedua, dibolehkan, bahkan dianjurkan dalam syariat, berbuat baik kepada orang-orang kafir agar mereka mau masuk Islam.
Namun berbuat baik di sini ada dua ketentuannya. Ketentuan yang pertama, hanya dalam perkara duniawi. Jadi bukan maksudnya berbuat baik kita bantu mereka beribadah kepada selain Allah, kita bantu mereka merayakan hari raya kekafiran. Itu bukan berbuat baik, itu kemunafikan namanya. Berbuat baik di sini adalah dalam perkara duniawi. Seandainya dia lapar, kita kasih makan. Dia sakit, kita kasih obat. Kita berikan hadiah-hadiah, boleh. Selama kita tidak berikan hadiah untuk perayaan kekufurannya. Tapi hadiah yang sifatnya umum. Iya, maka itu boleh. Dan ini metode Nabi SAW untuk melembutkan hati orang-orang kafir agar mau mendengarkan dakwah yang beliau serukan. Ini syarat atau ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, mereka bukan termasuk orang kafir yang memerangi Islam. Sebagaimana Allah kabarkan di surat Al-Mumtahanah ayat ke-8. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian karena agama kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Inilah jemaah sekalian, dua batasan toleransi. Pertama, tidak berbuat zalim kepada orang kafir. Yang kedua, boleh berbuat baik dalam perkara duniawi. Jadi bukan bersikap loyal kepada mereka. Bukan itu toleransi. Baik.